kita tanam itu yang kita tuai. Ya, apa yang kita tanam itu nanti yang kita akan mendapatkan hasilnya. Kita menanam kebaikan, kita akan mendapat balasan kebaik. Kalau kita menanam keburukan, nanti kita akan mendapat balasan keburukan. Ya, jadi sebelum Bapak mulai ke janji Bapak hari itu, kita dongeng, ya kan? Bapak, ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 2 Mei 2026. Hari apa tanggal 2 Mei itu? Iya benar, Sabtu. Nggak salah hari. Tanggal 2 Mei ini hari Sabtu. Hari apa? Hari besar nasional. Iya, hari besar nasional, benar, nggak salah. Hari besar apa hari ini? Beneran? Enggak betul. Hari besar nasional apa hari ini? Sekali lagi pertanyaannya. Tanggal 2 Mei 2026. Yuk, siapa bisa tak tahu? 10.000. 10.000. Cukup untuk beli paket 2 giga 5 giga 10.000. Hari besar apa hari ini 2 Mei 2026? Kalau nggak pas katanya lagi makanya kalau Pak Ustadz Istakmirat kenal goceng 10.000. 2 Mei 2026 hari apa? Coba 10.000 nih. Hari besar bener, hari besar bener, nggak salah. Tapi hari besar apa? Makanya kita main HP aja, itu seperti itu. HP, Google Chrome, di situ semua bisa kalian tanya. Jangan dipakai main game aja. Gunakan HP kalian itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Tanya di situ hari besar nasional. Tanya di situ negara mana, negara bagian mana. Tanya matematika, tanya surat dalam Al-Quran. Apapun bisa ditanya di Google ini, ya. Coba saya, meja gitu Pak, harus sama. Jadi nggak ada nih, nggak ada dapet. Berarti tingkat kalian menguasai, mengingat hari-hari besar nasional. Bapak tukar pertanyaannya. Tanggal Hari Pahlawan tanggal berapa? Hari Pahlawan Nasional. Hari Pahlawan Nasional. Hari Pahlawan tanggal berapa, bulan berapa? 28. Itu hari apa? 28 Oktober. Jangan bilang asal 28 Oktober. 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Sekarang yang Bapak tanya Hari Pahlawan Nasional 10.000. Iya, November itu tanggal berapa? Novembernya benar. Tanggal 1 November, 2 November, 3 November. Jangan gitulah. Salah. 78. Nggak dapet kan 10.000 untuk malam minggu. Tengok. Jadi di sini bisa kita buka semua. Bapak ketik hari besar nasional, daftar hari besar nasional dan internasional. Bulan ini bulan Mei. Sekarang yang Bapak naik tadi hari, ya kita masuk ke bulan Mei terus. Agustus nih Pak. Mei.
Hari ini tanggal berapa tadi? Tanggal 2. Di situ ada nggak? Tanggal 2 Mei. Hari apa? Allah ilaha illallah. Ini hari Hardiknas, hari pendidikan nasional. Nggak ada dalam memori kalian karena itulah tadi. Hah? Kan ini gunanya HP. Kalian tanya sesuatu yang kalian tidak tahu. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tinggal ketik di situ. Naik ke atas. Kita tadi ke Hari Pahlawan tadi. Nah, ada nggak sih Hari Pahlawan? November. Tanggal berapa? 10 November. Baca nggak dapet. Nanti lagi bapak kasih pertanyaan. Hilang 10.000 kalian kan? Karena apa? Tidak ada ingatan tadi, memori kita, ilmunya nggak ada. Makanya coba itulah gunanya HP. Kita sekarang zamannya IT, tapi bukan IT ini untuk main game aja, bukan main Mobile Legend aja, bukan nengok TikTok aja, bukan nengok YouTube aja, tapi untuk pergunakanlah HP itu dengan sebaik-baiknya. Udah ngerti? Nah, sekarang bapak mendongeng. Jangan lupa aku kan bapak mendongeng, nggak Sabtu. Tadi olahraga sama Burani ya. Sekarang bapak mendongeng. Dongeng. Bawang putih, bawang merah, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Bawang putih, anak baik budi, baik hati, bawang merah, sija. Nah, kan tinggal ketik di sini. Apaan? Dongeng bawang putih, bawang merah. Ya, inilah dia dongengnya kan. Begitu kita ketik, kita klik, akan muncul dia cerita-cerita ya inilah ilustrasi bawang putih dan bawang merah. Ini bawang putih, baik budi, orang sija. Oke ya, jadi beginilah. Jadi ini kita buka hiburannya, buka dong. Tapi kalau buka sesuatu yang membuat, carilah, tanyalah apa-apa yang kalian tidak tahu, ya. Oke. Jadi ceritanya sih pada zaman dahulu, udah dengar, mau dengar? Pada zaman dahulu di sebuah desa yang subur hiduplah seorang saudagar kaya atau pedagang kaya. Beliau pedagang kaya tadi memiliki seorang anak gadis yang bernama bawang putih. Kita kan cerita tentang bawang putih dan bawang merah. Ini bawang putih, ini bawang merah. Jadi si bawang putih ini anak yang baik budi, baik hati, selalu mendengar perintah orang tuanya. Tapi si bawang putih sudah tidak memiliki ibu lah. Ibunya telah lama meninggal. Pekerjaan ayahnya adalah seorang pedagang yang keliling-keliling kota untuk berniaga atau berdagang. Jadi pada suatu hari ayah si bawang putih pergi berdagang berminggu-minggu, pulang kembali ke desanya, ke rumahnya, membawa seorang ibu dan seorang anak gadis. Ya, singkat cerita, si ayahnya ini menikahilah ibu tadi yang memiliki seorang gadis yang bernama bawang merah. Artinya apa? Si bawang putih memiliki ibu tiri dan saudara kebetulan si bawang merah lebih tua dari bawang putih. Jadi bawang putih resmi memiliki ibu tiri dan
kakak tiri. Oke. Jadi singkat cerita, bawang merah ini bersifat berkelakuan buruk, pemalas, suka merintah-merintah. Ibu tirinya juga gitu. Ibu tirinya yang berhati jahat, senang memerintah-merintah bawang putih. Bawang putih diperlakukan seperti pembantu, disuruh mencuci baju, membersihkan rumah, ya. Sementara si bawang merah hanya duduk-duduk bersantai, bermain main. Pada saat ayahnya pergi berniaga, maka kelakuan ibu tiri tadi sama bawang merah semakin menjadi bawang putih, cuci bajuku, kata bawang merah. Iya kak, belum siap bawang putih nyuci baju, dipanggil ibunya, bawang putih, buatkan kami sarapan, kami sudah lapar. Iya bu. Kalau telat sedikit saja si bawang putih mengerjakan apa yang diperintah ibu tiri dan si kakaknya tadi, si bawang merah, maka ibu tirinya tidak segan-segan untuk memukul si bawang putih. Jadi si bawang putih hanya bisa menangis. Dia setiap malam berdoa, ya Allah, kenapa mereka begitu jahat sama aku, kan gitu. Ya, tolonglah hamba ya Allah, kata si bawang putih. Jadi kemudian pada saat ayahnya pulang dari berniaga, berjualan, si ayahnya tadi sakit keras. Jadi si bawang putih berdoa, ya Allah, sembuhkanlah ayahku. Bawang putih tidak pernah beranjak dari kamar tidur ayahnya untuk mengurus ayahnya yang sedang sakit. Jadi, tapi memang Allah berkehendak lain. Ayah si bawang putih meninggal. Jadilah si bawang putih anak ya. Bawang putih sedemikian sedihnya karena itu ayah kandungnya yang meninggal. Berbeda jauh dengan si bawang merah dan ibu tirinya. Mereka tertawa dengan meninggalnya ayah si bawang putih. Kenapa? Mereka memang mengharapkan ibu tiri tadi, ayah si bawang putih itu cepat meninggal. Mereka akan menjadi kaya dengan menguasai harta ayah bawang putih. Maka begitu meninggal ayah bawang putih, si bawang merah semakin menjadi-jadi dan ibu tiri semakin menjadi-jadi. Si bawang putih terus disiksa sehingga badannya makin hari makin kurus. Jadi singkat cerita, pada suatu hari, pada saat si bawang putih mencuci baju di sungai, ya, mencuci baju di sungai. Pada saat mencuci, si bawang putih tidak sadar karena dia belum sarapan pagi. Ada selendang merah kesayangan ibu tirinya hanyut terbawa air. Dia tidak tahu pada saat dia akan pulang. Baru dia sadar bahwa selendang kesayangan ibu tirinya sudah tidak dia sudah bikin takut dipukul sama ibu tiri karena itu selendang kesayangan ibu tirinya. Jadi bawang putih pun menyusuri sungai untuk mencari selendang merah ibunya tadi. Di tengah dia sedang mencari selendang ibu tirinya, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. Dengan sopan si bawang putih bertanya, "Paman, apa paman tadi melihat selendang merah yang hanyut?" "Iya nak, tadi selendang merah ditemukan oleh nenek yang sedang mencuci dan dibawa pulang ke rumahnya di gunung." "Jadi terima kasih paman," kata si bawang putih pun naik ke gunung mendatangi rumah nenek tadi. Sampai di rumah nenek tadi, si bawang putih mengetuk pintu rumah si nenek pun keluh. Apa kata nenek? "Ada cucu, silakan masuk." "Nek, siapa namamu, cu?" kata nenek tadi. "Nama saya bawang putih, nek." Bawang putih, "Saya mencari selendang ibu tiri saya yang berwarna merah." "Oh iya, tapi kamu dengan satu syarat, kamu bantu nenek dulu di sini, baru nenek akan kembalikan
selendang merah ta. Si bawang putih pun mengiyakan, iya nek. Dari mulai mencari kayu bakar, membersihkan rumah, mencuci dan memasak. Setelah selesai semuanya, ketika si bawang putih akan berpamit, si nenek pun memberikan hadiah kepada si bawang putih. Bawang putih, sebelum kamu pulang, nenek ada memberikan hadiah. Hadiahnya sebuah labu, tahu labu, walau 2 buah labu. Bawang putih kamu silakan pilih. Ada 2 buah labu, besar dan kecil. Tapi si bawang putih karena dia hatinya tidak serakah, dia memilih labu yang dalam pikirannya kalau ambil labu yang besar dengan cucian sekeranjang di pinggir sungai tambah labu besar kan makin berat. Jadi si bawang putih memilih bahwa labu yang kecil. Nek, bawang putih milih labu yang kecil. Ya udah, ini selendang merah ibumu. Tapi ingat pesan nenek, labu tadi tidak boleh dibelah sebelum sampai rumah. Jadi ya nek, saya akan mengikuti kata-kata nenek, kata si bawang putih pun bergegas pulang. Sampai di rumah, ibu tirinya dan bawang merah sudah berkata, "Ping, dari mana saja kamu bawang putih 1 hari ya tidak pulang-pulang? Kami sudah lapar, belum makan, bla 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 bla." Begitu dilihat di pakaian, di keranjang pakaian ada labu. Apa itu? Kata si ibu tirinya, labu bu, di pemberian seorang nenek. Labu itu dibelahlah oleh ibu tirinya. Apa isi labu tadi kira-kira? Apa coba? Apa sih? Iya, emas dan permata. Langsunglah nyeletuk si bawang merah karena hatinya serah. Bodoh sekali kamu bawang putih. Kenapa tadi tidak kamu ambil labu yang besar? Kan emas permatanya akan lebih banyak. Jadi timbullah ide dari ibu tirinya. Jadi singkat cerita, esok harinya pergilah si bawang merah dan ibu tirinya ke dengan sengaja ibu tirinya tadi menghanyutkan selendang merah sambil mengikuti sepanjang Memang setelah selendang merah itu hanyut, memang benar nenek tadi ada di bawah dan menemukan selendang merah dan dibawa pulang ke rumah. Mereka pun mengikuti nenek dari belakang sampai ke rumah. Di perjalanan bawang merah sudah mengeluh, capek bu, udah sabar, kita mau jumpa nenek. Tadi kan kita dikasih labu besar. Sampailah mereka di rumah nenek tadi. Jadi nek, apakah nenek menemukan selendang merah saya tadi hanyut? Iya ada. Nanti akan saya kembalikan kata nenek. Tapi dengan satu sama seperti bawang putih tadi, mereka diharuskan bekerja, membersihkan rumah, menyapu, memasak, mengumpulkan kayu dengan perasaan menguntu, dengan mengomel, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan nenek. Jadi pada saat selesai akan pulang, si nenek akan memberikan hadiah kepada mereka. Di meja sudah terletak labu merah, labu kecil dan labu besar. Silakan kamu pilih. Kamu mau labu yang besar atau yang kecil? Jelas yang besar loh nek, kata si bawang merah, karena hatinya serakah. Tapi pesan nenek, jangan dibelah sebelum sampai rumah. Jadi mereka buru-buru pulang di tengah hutan karena memang hatinya tidak baik, ya kan, serakah, iri, dengki. Di tengah hutan mereka membelah labu Apa isi labu tadi kira-kira? Apa Cong? Apa isinya? Nara? Salah. Isinya binatang berbisa, ular, kalajengking, kelabang, laba-laba berbisa. Mereka ketakutan kok isinya binatang berbisa.
Itulah tadi karena hatinya tidak hatinya jahat, serakah. Jadi ular-ular tadi menggigitlah si bawang putih dan ibu tiri, bawang merah dan ibu tiri. Akhirnya mereka mati di tengah hutan karena tidak ada yang menolong, karena di tengah hutan. Akhirnya matilah ibu tiri dan si bawang merah. Karena apa? Karena jahat, hatinya tidak baik, jadi kena hukum. Akhirnya ibu tiri dan bawang merah mati atau meninggal. Singkat cerita, bawang putih menjadi kaya raya kembali dengan emas permata dari labu tadi kan? Iya, artinya apa? Jadilah anak yang baik. Jangan suka iri sama punya orang lain. Itulah bawang putih dan bawang merah, si baik budi dan si jahat. Pernah dengar? Udah. Jadi seperti itulah bawang putih dan bawang merah. Maka Bapak harapkan kalian jadi anak yang baik. Jangan suka jahati kawan-kawannya. Inilah dia bawang putih, bawang merah. Ya. Pesan orang yang tulus, rajin dan sabar akan mendapat kebaikan pada akhirnya. Jangan bersikap serakah, kasar, karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, apa yang kita tanam itulah yang kita akan mendapatkan hasilnya. Kita menanam kebaikan, kita akan mendapat balasan kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, nanti kita akan mendapat balasan keburukan.